Pemirsa, tidak hanya Gus Arya yang membuat heboh karena pernyataannya yang bernuansa penistaan agama. Sebelumnya juga ada Paul Zhang yang sudah menjadi tersangka penistaan agama yang kini masih buron. 46, Joseph Paul Zhang. Jagat dunia maya pernah dihebohkan dengan pernyataan seorang pria, Joseph Paul Zhang, yang mengaku sebagai nabi ke-26. Pernyataan tersebut disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tidak hanya mengaku sebagai nabi, Joseph bahkan menentang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan, menghormati ajaran agama, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Di era global, dapat kita terapkan dengan menjalankan nilai agama sesuai agama masing-masing dengan benar, dan menghormati keyakinan orang lain. Namun, di era global juga terdapat tantangan besar. Salah satunya seperti timbulnya ketimpangan agama, seperti contoh kasus video Fauzan yang menganggap dirinya sebagai nabi yang ke-26, yang menimbulkan kericuhan besar di media sosial. Selain itu, masyarakat juga bersikap berlebihan seperti hujatan, serangan, kekerasan yang seharusnya penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan sesuai dengan hukum. Artinya, sila pertama ini tidak hanya soal keyakinan, tapi bagaimana kita sikap kita dalam menjaga kerukunan yang sesuai dengan sikap Pancasila. Dari video di atas, kita dapat mengetahui bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan pelencengan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua Pancasila, ditegaskan juga bahwa setiap manusia memiliki martabat, hak, dan nilai yang harus dihormati tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Sebagai mahasiswa, sikap saling melindungi, saling menghargai, dan menjunjung tinggi keadilan harus menjadi dasar dalam memperlakukan sesama. Dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, aman, serta manusiawi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mengajarkan kita bahwa kita harus menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. Jika kita sudah melakukan hal tersebut, maka nilai-nilai yang ada pada sila ketiga tersebut akan tercipta. Seperti video tadi, jika kita sedang menghadapi sebuah konflik, kita harus menyikapinya dengan sikap tenang dan bijak, dan mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai kita menjadi seorang provokator, tetapi jadilah seorang penengah agar masalah tersebut tidak menjadi panjang. Jika masalah tersebut selesai, maka akan tercipta sebuah persatuan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kehidupan mahasiswa pun ikut tergerak menuju era digital, termasuk salah satunya pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa.
sebuah momentum penting bagi kita semua dalam menjadi wadah pembelajaran demokratis. Pemilihan BEM di era digital bukan hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi merupakan ruang untuk menunjukkan kedewasaan kita dalam berpendapat, musyawarah, dan bagaimana kita menggunakan media sosial secara bijak. Hal ini merupakan bentuk nyata demokrasi di lingkungan kampus melalui e-voting, kampanye online, terus ada forum diskusi virtual. Ini merupakan contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga di era digital ini muncullah beberapa permasalahan. Pertama, voting online yang tidak transparan, yaitu seperti sistem pemilu yang bermasalah ataupun adanya dugaan manipulasi suara. Yang kedua, dominasi edit dalam pengambilan keputusan, seperti keputusan yang diambil oleh ketua dan beberapa anggota inti, melibatkan anggota yang lainnya, sehingga tidak adanya penggunaan musyawarah dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, konflik digital antar kandidat. Nah, terjadinya black campaign di media sosial seperti fitnah, hoax, ataupun editan negatif. Yang keempat, aspirasi mahasiswa diabaikan. Nah, adanya kota aspirasi online tetapi tidak ditindaklanjuti, sehingga permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan. Sehingga permasalahan ini sangat penting sebagai arah gerak mahasiswa di era digital, agar mahasiswa bisa menjadi pelopor demokrasi yang baik di era digital ini, serta perlunya mempersiapkan kemampuan kepemimpinan di era digital dan menjaga nilai musyawarah dalam budaya digital agar terjalin dengan baik. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah darat kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk. Dari video tadi kita bisa lihat bahwa korupsi menjadikan keadaan negara menjadi tidak adil. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan malah tidak sampai ke masyarakat. Sehingga orang-orang yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan haknya. Ini jelas bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di mana jika korupsi ini masih terjadi, maka keadilan itu tidak akan berjalan. Kita sebagai mahasiswa, kita bisa mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu, seperti jujur, tidak mencontek, tidak menitik absen, dan tidak mengambil keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan. Hal sederhana ini menjadi langkah awal membiasakan diri menjaga integritas. Jika kita benar-benar ingin merasakan sila kelima, maka perubahan itu dimulai dari diri kita. Nah, sebagai mahasiswa di era digital, kita perlu lebih dari sekedar nilai akademis. Kita harus menjadi agen perubahan yang berlandaskan Pancasila. Di tengah arus info yang deras dan dadakan digital, kita harus bisa menjadikan Pancasila ini sebagai kompas untuk kita berpikir, bertindak, dan berkontribusi. Dengan gotong royong, kritis, dan bertanggung jawab, kita bisa membangun ruang digital yang positif, inklusif, dan berdampak. Nah, ayo nih, jangan cuma paham Pancasila, tapi hidupkan di setiap langkah kita. Mari bergerak jadi mahasiswa yang pintar dan berkarakter. Terima kasih.